B. UUD NRI tahun 1945 dan ketetapan MPR. Seperti digambarkan di atas, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, UUD NRI tahun 1945 dan ketetapan MPR dapat diibaratkan sebagai batang utama sistem hukum di Indonesia. Maka, pembuatan segala aturan hukum harus didasarkan pada UUD NRI tahun 1945 serta ketetapan MPR yang berlaku. Kedua hal ini, yakni UUD NRI tahun 1945 serta ketetapan MPR merupakan tanggung jawab MPR untuk menjaganya. UUD NRI tahun 1945 disusun oleh para pendiri bangsa setelah amandemen atau dilakukan perubahan isinya oleh MPR menyesuaikan dengan perkembangan bangsa Indonesia. Adapun ketetapan MPR memang disusun langsung oleh MPR untuk menjadi acuan lebih lanjut bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. 1. UUD NRI tahun 1945. Kalian ingat bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dikenal sebagai UUD NRI tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan atau BPUPK sebelum kemerdekaan Indonesia. UUD NRI tahun 1945 sempat digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. Namun kemudian pemerintahan Presiden Soekarno kembali menggunakan UUD NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar negara pada 1959. Dalam perjalanan waktu, isi UUD NRI tahun 1945 tersebut juga telah mengalami perubahan beberapa kali melalui proses amandemen oleh MPR setelah masa reformasi. Meskipun demikian, amandemen tersebut tidak mengubah esensi UUD NRI tahun 1945 sebagai turunan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian UUD NRI tahun 1945 tetap merupakan rujukan pertama untuk penyusunan perundang-undangan. Perlu kalian ketahui juga, bahwa dalam melakukan perubahan UUD NRI tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan mendasar, yaitu, pembukaan UUD NRI tahun 1945 tidak dapat diubah, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dipertahankan, menegaskan sistem pemerintahan presidensial, penjelasan yang memuat hal-hal bersifat normatif, hukum, akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, melakukan perubahan dengan cara adendum, yang artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya, dengan tujuan agar bukti sejarah tetap ada. Secara keseluruhan, UUD NRI tahun 1945 tetap mencakup 16 bab serta 37 pasal. Bab-bab yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945 adalah bentuk dan kedaulatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekuasaan pemerintahan negara, Kementerian Negara, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Umum, Hal Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta kekuasaan kehakiman. Selain itu, bab-bab dalam UUD NRI tahun 1945 juga mengatur soal wilayah negara, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, agama, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, bendera, bahasa, dan lambang negara, lagu kebangsaan, serta perubahan undang-undang dasar. Hal-hal tersebut di atas menjadi landasan untuk menyusun seluruh ketentuan hukum di Indonesia. 2. Ketetapan MPR atau TEP MPR. TEP MPR memiliki kedudukan mendasar dalam sistem hukum di Indonesia, yakni menempati posisi setelah UUD NRI tahun 1945. Hal tersebut terjadi karena MPR sebagai perwakilan dari rakyat. Dengan demikian aturan yang dikeluarkan MPR yang disebut Ketetapan MPR merupakan aturan hukum kedua, setelah UUD NRI tahun 1945, yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Kalian tentu tahu bahwa sebelum tahun 2004, MPR lah yang memilih presiden dan wakil presiden. Baru setelah itu, berdasarkan amandemen UUD NRI tahun 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, MPR tetap memiliki peran penting dalam sistem hukum, melalui ketetapan yang dibuatnya.
Yang dimaksud ketetapan MPR adalah mencakup ketetapan yang masih berlaku baik yang dibuat oleh MPR maupun juga yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Di antara tab MPR yang sampai saat ini masih berlaku adalah sebagai berikut. A. Ketetapan MPRS RI Nomor 25/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme. B. Ketetapan MPR RI Nomor X11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. B. UUD NRI tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Seperti digambarkan di atas, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, UUD NRI tahun 1945 dan Ketetapan MPR dapat diibaratkan sebagai batang utama sistem hukum di Indonesia. Maka, pembuatan segala aturan hukum harus didasarkan pada UUD NRI tahun 1945 serta Ketetapan MPR yang berlaku. Kedua hal ini, yakni UUD NRI tahun 1945 serta Ketetapan MPR merupakan tanggung jawab MPR untuk menjaganya. UUD NRI tahun 1945 disusun oleh para pendiri bangsa setelah amandemen atau dilakukan perubahan isinya oleh MPR menyesuaikan dengan perkembangan bangsa Indonesia. Adapun Ketetapan MPR memang disusun langsung oleh MPR untuk menjadi acuan lebih lanjut bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. 1. UUD NRI tahun 1945. Kalian ingat bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dikenal sebagai UUD NRI tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan, BPUPK, sebelum kemerdekaan Indonesia. UUD NRI tahun 1945 sempat digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara, UUDS, tahun 1950. Namun kemudian pemerintahan Presiden Soekarno kembali menggunakan UUD NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar negara pada 1959. Dalam perjalanan waktu, isi UUD NRI tahun 1945 tersebut juga telah mengalami perubahan beberapa kali melalui proses amandemen oleh MPR setelah masa reformasi. Meskipun demikian, amandemen tersebut tidak mengubah esensi UUD NRI tahun 1945 sebagai turunan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian UUD NRI tahun 1945 tetap merupakan rujukan pertama untuk penyusunan perundang-undangan. Perlu kalian ketahui juga, bahwa dalam melakukan perubahan UUD NRI tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan mendasar, yaitu, pembukaan UUD NRI tahun 1945 tidak dapat diubah, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dipertahankan, menegaskan sistem pemerintahan presidensial, penjelasan yang memuat hal-hal bersifat normatif, hukum, akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, melakukan perubahan dengan cara adendum, yang artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya, dengan tujuan agar bukti sejarah tetap ada. Secara keseluruhan, UUD NRI tahun 1945 tetap mencakup 16 bab serta 37 pasal. Bab-bab yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945 adalah bentuk dan kedaulatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekuasaan pemerintahan negara, Kementerian Negara, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, hal keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta kekuasaan kehakiman. Selain itu, bab-bab dalam UUD NRI tahun 1945 juga mengatur soal wilayah negara, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, agama, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, bendera, bahasa, dan lambang negara,
lagu kebangsaan, serta perubahan Undang-Undang Dasar. Hal-hal tersebut di atas menjadi landasan untuk menyusun seluruh ketentuan hukum di Indonesia. 2. Ketetapan MPR atau TAP MPR. TAP MPR memiliki kedudukan mendasar dalam sistem hukum di Indonesia, yakni menempati posisi setelah UUD NRI tahun 1945. Hal tersebut terjadi karena MPR sebagai perwakilan dari rakyat. Dengan demikian aturan yang dikeluarkan MPR yang disebut Ketetapan MPR merupakan aturan hukum kedua, setelah UUD NRI tahun 1945, yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Kalian tentu tahu bahwa sebelum tahun 2004, MPR lah yang memilih presiden dan wakil presiden. Baru setelah itu, berdasarkan amandemen UUD NRI tahun 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Meskipun demikian, MPR tetap memiliki peran penting dalam sistem hukum, melalui ketetapan yang dibuatnya. Yang dimaksud ketetapan MPR adalah mencakup ketetapan yang masih berlaku baik yang dibuat oleh MPR maupun juga yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Di antara TAP MPR yang sampai saat ini masih berlaku adalah sebagai berikut. A. Ketetapan MPRS RI Nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme. B. Ketetapan MPR RI Nomor X11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN.